Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Widianavita. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Yang pertama itu logika dan deskripsinya, di mana program ini digunakan untuk menampilkan semua permutasi dari sebuah string dengan pendekatan rekursif. Lalu fungsinya itu akan tukar menukar dua karakter dalam string dan permutasinya digunakan untuk menghasilkan semua kombinasi karakter. Prosesnya ini akan dilakukan dengan menukar karakter pada posisi tertentu lalu dipanggil secara rekursif untuk memproses karakter berikutnya. Di sini saya sudah membuat programnya. Ini pertama, input IOStream. Input IOStream ini digunakan untuk memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi cin, cout, atau input dan output. Lalu di sini ada using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace. Lalu di sini ada integer jumlah sama dengan 0. Ini merupakan variabel jumlah yang digunakan untuk menyimpan total jumlah permutasi yang hasilnya berhasil dibuat. Lalu ada void tukar, char A, char B, char C sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C. Ini digunakan untuk fungsi tukar, menukar dua karakter, yaitu C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Yang menggunakan referensi tanda dan seperti ini, agar perubahannya itu mempengaruhi variabel aslinya. Lalu di sini ada void permutasi string X, integer Y, integer Z, integer index. Ini digunakan untuk fungsi rekursif yang menghasilkan permutasi. Permutasi ini di mana string X ini digunakan untuk string yang akan dipermutasikan. Lalu integer Y ini akan digunakan posisi karakter yang sedang diproses. Lalu ada integer Z, ini digunakan untuk indeks terakhir dari string. Lalu ada integer index, ini digunakan untuk indeks yang akan ditukar dengan indeks Y. Lalu di sini ada if Y sama dengan 0, Y sama dengan Z, cout X, and line, lalu jumlah plus plus. Ini digunakan untuk jika posisi Y-nya sudah mencapai akhir atau Z, maka akan mencetak string hasil permutasi dan akan menambahkan jumlah. Lalu di sini ada else if X index tidak sama dengan 0, ini digunakan untuk jika indeksnya belum melewati akhir string, maka nilainya belum null atau terminator. Di sini ada tukar X array Y, X array index. Ini digunakan untuk menukar karakter di posisi Y dan indeks untuk membuat kombinasi baru. Permutasi X, Y plus 1, Z, Y plus 1 ini digunakan untuk memanggil rekursif untuk lanjut ke elemen selanjutnya, di mana Y plus 1 ini pindah ke posisi berikutnya, dan Y plus 1-nya akan indeks yang dimulai dari posisi baru. Tukar X array Y, X array index. Ini digunakan untuk mengembalikan karakter ke posisi semula agar urutannya kembali seperti semula sebelum mencoba kombinasi berikutnya. Permutasi X, Y, Z index plus 1 ini merupakan kombinasi lain dengan tidak menukar karakter Y, tapi mengganti indeks yang akan ditukar berikutnya, yaitu indeks plus 1. Lalu di sini ada
integer hitung panjang, string x, integer index, if x array index sama dengan null, return index, return hitung panjang, x index plus 1. Ini digunakan untuk rekursif menghitung panjang string secara manual, lalu akan mengecek satu persatu karakter sampai mencapai nilai akhir, lalu mengembalikan panjangnya. Lalu di sini ada integer in mind, di mana ini merupakan fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Lalu di sini ada string n, yaitu variabel n yang bertipekan string. Di sini ada cout masukkan string yang akan digunakan untuk menginputkan string atau kata-kata. Di sini ada cin yang digunakan untuk menyimpan variabel di n. Lalu ada integer panjang sama dengan hitung panjang n, 0 yang digunakan untuk menghitung panjang string dengan fungsi rekursif hitung panjang. Cout permutasi dari string n, lalu n line, ini digunakan untuk menampilkan menghitung panjang string. Maaf, ini digunakan untuk menampilkan header sebelum hasilnya dipermutasikan. Lalu ada permutasi n0 panjang -1 0. Ini digunakan untuk memulai proses permutasi dari indeks ke 0 sampai panjang string -1 sampai ke -1. Di mana Y-nya itu sama dengan 0, Z-nya sama dengan panjang, -1, indeksnya sama dengan 0. Lalu ada cout jumlah permutasi, jumlah lalu n-line, ini digunakan untuk semua permutasi yang akan dicetak lalu akan menampilkan hasilnya. Di sini coba kita run. Ini coba kita masukkan putu, enter. Di sini akan menghasilkan 24. Saya juga sudah membuat pseudocode dan flowchart-nya. Pseudocode-nya itu sama seperti program, tetapi sama dengannya itu diubah ke tanda panah ke sebelah kiri seperti ini. Di sini ada flowchart. Flowchart-nya ini akan dibuat sesuai dengan fungsi main-nya, fungsi-fungsinya. Kalau misalnya di dalam program itu terdapat 4 fungsi, berarti akan dibuat 4 flowchart. Di sini ada prosedur tukar, di mana ini akan dimulai dengan start, lalu akan diproses atau melakukan tukar variabel, di mana C sama dengan A sama dengan B sama dengan C, lalu akan langsung selesai. Di sini ada fungsi hitung panjang yang akan dimulai dengan start, lalu dia langsung masuk ke perintah X array I sama dengan 0. Kalau dia benar, maka akan menghasilkan nilai I. Tapi kalau dia salah, dia akan langsung diproses, di mana hitung panjangnya ini X, I plus 1, lalu langsung selesai. Lalu di sini ada fungsi main. Fungsi main ini dimulai dengan start, lalu menginputkan n, dan akan diproses panjang sama dengan hitung panjang n, 0, lalu lalu akan outputnya menghasilkan permutasi dari string n, lalu n-line. Lalu akan diproses selanjutnya permutasi n0 panjang -1 0, lalu akan menghasilkan jumlah permutasi, lalu jumlahnya hasilnya itu lalu langsung n-line, dan
keluar. Di sini ada prosedur permutasi yang dimulai dengan start, langsung melakukan perintahnya, di mana apakah Y sama dengan Z. Kalau dia benar, dia akan langsung menghasilkan X dan langsung N line, lalu langsung ke jumlah dan langsung selesai dan terus melakukan. Setelah dia benar, dia langsung keluar. Kalau dia salah, dia akan langsung masuk ke perintah selanjutnya, di mana perintah selanjutnya itu X array I tidak sama dengan 0. Kalau hasilnya benar, eh, dia akan langsung melakukan tukar variabel, yaitu X array Y, X array I, dan langsung melakukan permutasi X, Y plus 1, Z, Y plus 1, dan akan langsung melakukan tukar lagi, lalu tukar X array Y, X array I. Lalu selanjutnya akan diproses melakukan permutasi lagi X, Y, Z, dan I plus 1. Lalu langsung keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.